ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Kepada yang kedua silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah Langgar Al-Bayan, yang mana malam ini mengadakan maulid. Yang kita tahu Langgar ini dibina oleh almarhum Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid. Semoga beliau dirahmati. Yang kita hadir, para habaib, mungkin saya tidak sebut, kita sudah dengar dari Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu wejangan yang sangat-sangat luar biasa yang terkait dengan Nabi besar Muhammad. Saya sedikit berbicara tentang kehadiran kita. Kita hadir di majelis ini malam ini. Mungkin jamaah pada punya niat maulid Nabi, betul? Udah itu aja sudah cukup. Ada keinginan untuk hadir. Nah, ini keinginan diawali dengan pengenalan, ya, lahir Nabi dirayain. Ya, kita kenal dan pasti ada cinta. Ya. Coba hari lahirnya Luhut, mau datang nggak? Artinya ada ya, maknanya ya enggak. Udah deh. Mending gue pergi mancing aja udah. Ini cinta, kedatangan kita hadir, ya. Dan ini adalah ungkapan gembira, ya. Ya, kita dengar dari awal riwayat Nabi, ya Allah, kita keistimewaan. Ini kita kenal aja itu sudah luar biasa, sudah menimbulkan satu kedudukan. Kita ke belakang sedikit. Kenapa Bani Israel ini mulia? Bani Israel tahu kan, ya, orang-orang pengikut Nabi Musa, ya, yang biasa kita kenal dengan umat Yahudi. Mereka mulia, Allah sebut di Quran. Itu kemuliaan diperoleh daripada ma'rifatur Rasul, karena dia doang yang kenal Nabi di kitabnya. Kalau kita mah di cawang, nggak tahu apa-apa. Ada yang tahu Nabi. Itu hanya tahunya dulu nih. Ilmu tentang Nabi dia tahu. Ya. Lalu dia mengambil kesempatan karena dia tahu ini sosok yang dicintai Allah. Makanya dia berdoa nyebut nama Nabi. Nyebut. Yang kita kenal dengan tawassul. Itu di Quran. Ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi Yahudi ini beriman. Orang Arab waktu itu masih animisme, nyembah berhala. Ya, tidak ini. Ya, tidak ini maksudnya ya musyrik gitu. Yahudi beriman. Ya. Makanya dulu ada raja namanya Raja Tuba. Itu dia lewat Yasrib, Madinah. Dia heran, di tengah gurun ada perkebunan subur, kurma subur. Raja, ini enak diambil nih. Sama jamaah sekarang. Kalau ada daerah-daerah dikira bagus,
itu otaknya muter tuh untuk diambil. Ya itu otak kafir begitu. Akhirnya Raja Tuba pulang ke negerinya menyusun pasukan. Ya, menyusun pasukan untuk mengambil alih itu Madinah. Ya, Madinah sudah dihuni oleh orang Yahudi, banyak Yahudi. Yahudi masih benar karena dia nunggu Nabi. Dia nunggu Nabi. Ya. Waktu datang ada 2 pendeta Yahudi mendekati. Wahai raja, tolong urungkan niatmu. Ini tempatnya Nabi akhir zaman. Rupanya rajanya dapat hidayah. Artinya ngeper juga jadinya, nggak jadi rencana. Ya. Itu bayangin, ini dengar Nabi doang, serakannya hilang. Masa kita nggak begitu, ya kan? Makanya orang kalau udah cinta Nabi itu udah sama dunia, ya kita bukan tidak mau dunia, tapi nggak serakah lah. Ya kita mau yang ada. Jangan sampai keserakaan kita, Nabi kita tinggal. Itu apa-apa. Nggak apa-apa punya bini 2,5, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya kan, bagus. Insya Allah anaknya kan umatnya Nabi juga. Ya iya, nggak usah dimasalahin. Apa ribet banget. Ya iya, ini akhirnya raja ini timbul ingin baik. Oh begitu. Kalau begitu saya mau ngasih hadiah ini Nabi. Akhirnya dia matok tanah, ini saya beli ya, nanti ini tanah hadiah buat Nabi akhir zaman. Udah waktu berjalan jauh, lama ceritanya. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Semua orang Madinah pada nyambut, kepingin Nabi mampir di tempat mereka. Kata Nabi, sekarang saya berhenti di mana ontahku berhenti. Subhanallah, ontah Nabi duduk di tanah yang Raja Tuba ngasih hadiah. Tapi tanah itu ada rumah yang dibangun oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ontah Nabi wali, tahu. Ontahnya aja waliullah. Benar, wali itu kan tahu yang orang nggak tahu. Masih kurang. Ontah. Ontah. Makanya kita kalau ikut Nabi dengan baik jadi wali. Ya kayak kita tahu, Masya Allah, Habib Soleh, anaknya cucunya nih ada Habib Hashim. Ya, makanya saya tadi dengar tuh ya, udah nunggu nasib aja dah. Bayangin tuh, wali dia karena cinta, jadi wali. Onta Nabi duduk di situ karena Nabi bilang, khallu sabila. Begitu Nabi mengucap, saya berhenti di mana ontaku. Jadi jamaah pada ngegiring, tahu ngegiring. Jadi onta Nabi didorong-dorong, ya, didorong-dorong biar masuk rumahnya. Kata Nabi jangan, biarin aja. Dia itu jalan menurut perintah. Jadi jalannya itu ada tujuan. Memang kita keluar gak ada tujuan. Makanya kita tuh kalau keluar rumah harus ada tujuan. Saya mau ngaji, saya mau hadir maulid. Ini keluar rumah mau kemana? Tahu mau kemana? Mending lu masuk deh. Tadi serempet teronton. Keluar nggak ada tujuan. Harus sekarang ada tujuannya itu keluar. Ontah Nabi aja tahu tujuannya. Ya, duduk. Nah di situ. Nah begitu Nabi duduk, beliau langsung menancapkan tongkatnya. Huna nabnul masajid. Di sini kita akan bangun masjid. Jadi masjid itu terkait dengan Nabi. Ya masjid langgar oke lah sama lah. Ya terkait. Nah ini masjid mulia karena Nabi. Ya kita lihat masjid itu pasti kita ingat Nabi. Ya karena fisik masjid itu tidak dilihat dari bangunannya. Saya mau nanya, apa sih bedanya masjid sama gereja? Wong semennya sama 3 roda. Bener kan? Semua sama, tukangnya aja sama, Ucok sama Udin. Udin kagak mau tahu.
Kok kamu proyek gereja? Iya, bini gue kagak makan. Udah nanti aja ya, biarin aja, biarin lapar dikit biar enak. Iya, tadi ngomong apa gue lupa deh. Soalnya anak imannya lemah, ngelihat makanan langsung kacau pikirannya. Ucok, iya, Udin mau Ucok. Rupanya lagi gedek mau Udin. Ya iya, itu fisik, subhanallah. Sudah, kita kembali ke kita sekarang, hadir gembira. Ya iya, gembira aja. Jadi poinnya maulid itu kita gembira. Cuman panitia mengatur biar gembira ini tidak putus di ujung. Makanya di mana-mana maulid selalu akhirnya makan yang enak. Ini saya kasih contoh nih. Seandainya nih, ini musola Al-Bayan ngadain maulid dari awal, semua kita senang dengerin qosidah kan, senang pujian Nabi, senang. Cuman terakhir makan kagak ada. Jamaah pulang lemes, tapi enggak demo sih, enggak. Cuman tiang listrik hampir ketabrak deh tuh. Akhirnya sohib ketemu, dari mana mas? Dari maulid. Kok kelihatan lemes? Iya, maulid air. Ini terkait ya. Itu maulid makan tuh kebuli. Ini dulu Allahyarham ada seorang Habib, saya ada mengisi pengajian di tempat beliau. Itu kalau acara maulid nggak pernah bahas siapa yang ceramah, siapa yang baca rawi, siapa yang baca doa. Yang dibahas kebulinya doang. Biar kebulinya tuh enak. Pernah kebulinya agak salah, gara-gara waktu mesen nawar. Ini jamaah masya Allah hormat sama Habib. Ini ya Bib, tapi ketumbarnya dikurangi. Ininya rempahnya dikurangi. Kan namanya ditawar. Dilihat waduh kagak untung dah ya. Akhirnya tapi dia segan, namanya yang nawar Habib. Dia kan cinta sama Habib. Cuman ya itu deh. Mikirin kantong juga. Akhirnya kebulinya nggak enak. Subhanallah, istrinya masya Allah. Bib, tahun depan jangan nawar lagi ya. Loh kok bisa? Lu lihat rasanya tuh kebuli itu. Rasanya lain. Jadi dia segan waktu lu nawar itu, dia mau bilang tidak, nggak enak. Ya terpaksa itunya dikurangin. Garamnya dikurangi. Semua subhanallah. Itu dalam hati saya kok gini sih? Nggak bahas ini. Dan memang betul. Ini jamaah jangan heran ya. Itu Nabi ditanya tentang afdolul a'mal fil Islam, ayyul islami afdol. Nabi nggak bilang sholat, puasa, haji segala. Kata Nabi ita'amut ta'am, ngasih makan. Saya mau tanya, ini ngislamin orang satu susah nggak? Ini sekarang saudara kita umat Islam diambil orang kafir, kristenisasi. Itu dari makanan. Senjatanya bukan meriam. Ngasih makan, bener kan? Dia ngasih makan. Ya Allah, kita ngislamin lama banget dapat atu. Ini ratusan orang kafir hanya karena makanan. Jangan diremehin tuh makanan. Karena ini artinya it'amut ta'am, itu terbaik. Dulu Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah, selesai sholat setiap sudut, ya. Rukun Yamani 1000 rakaat, rukun Iraqi 1000 rakaat, rukun Syami 1000, Hajar Aswad 1000, 4000 rakaat di Ka'bah lagi. Akhirnya Allah katakan, ya Ibrahim, itu kamu sholat sekian ribu rakaat, tapi kamu ngasih makan satu orang mukmin dengan selerahnya. Ya iya, jadi kita kasih makan orang dengan senangnya. Afdol min sholatika fi hadzal bait. Ya saya rasa jamaah masalah memberi makan atau minum, ada hadis Nabi, saya rasa yang malas ngaji aja tahu. Pernah dengar cerita nggak? Ada seorang pelacur ngasih minum anjing. Bener kan? Ini hadis kayaknya nggak usah yang rajin ngaji, yang malas ngaji aja tahu. Ya bener.
Tahu itu hadis. Pelacur ngasih minum anjing. Apalagi yang kita kasih makan, yang kita kasih minum orang baik. Apalagi sekarang yang kita kasih makan minum pecinta Nabi. Ya pasti larinya ke sana. Ini umatnya Nabi sayang sama umatnya. Kita beri mereka bikin senang aja. Udah jangan direpotin deh. Udah dikasih makan. Ya. Nggak usah diharusin. Kalau kagak baca doa, kagak dapat makan. Bang. Dan inilah kemampuan kita nyenengin jamaah. Pasti hanya sekitar makan. Nggak mungkin lah panitia ngawinin kita atu-atu. Nggak mungkin. Saya mau nyenengin jamaah, mau ngawinin atu-atu. Kan nggak mampu dia sendiri kewalahan. Ya iya, kemampuannya menyenangkan. Ya idholus surur. Amal terbaik itu masukkan gembira. Nah ini kita merayakan maulid. Biar kegembiraan ini diliput dari segala sisi. Apa aja. Ya. Apa aja yang jelas biar dia senang. Mungkin dari hawa dikasih kipas. Apalagi ada AC nih. Itu artinya kan nyenengin jamaah. Coba seandainya kita dulu nggak ada kipas, nggak ada, kan ya kita kan umat imannya kurang. Wah, panitia apaan tuh, gue doain deh biar kena corona dia sekalian deh tuh. Kesel, padahal baru urusan hawa. Iman kita lemah benar. Kita ngaku aja sudah, sedikit aja. Nah ini tetap kita kasih senang, kita kasih gembira. Inilah tujuannya maulid. Itu dan kesempatan supaya umat ini mengenal nabinya. Ya, makanya makannya belakangan. Kalau dikasih makan duluan pada pulang deh selesai. Akhirnya kagak dengar apa-apa. Ya iya. Itu makanya makan selalu terakhir. Itulah sebabnya tadi Habib Hashim begitu nampak jangan dulu. Itu benar tuh omongan. Saya kan cuma ngikut, udah jangan gitu. Itu benar omongan itu benar. Karena kita ini kesian. Sedikit aja ini udah itu. Ya, artinya kita punya memori itu gampang banget dialihin. Ya. Nah ini kita duduk, masya Allah dengar sejarah Nabi ya Allah. Ini biar kita jadi baik, jadi kuat, jadi sabar. Kalau Allah sendiri menyabarkan Nabi dengan menceritakan kisah para nabi sebelumnya. Dalam ayat wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Begitulah saya Allah mengkisahkan kepadamu ke nabi ya. Ayat turun ke nabi. Kisahnya para nabi biar hatimu kuat. Ya kuat dalam menghadapi apapun bentuk, supaya kita ini menghadapi manusia kuat. Kita sekarang dakwah tiba-tiba ada ini. Nabi dakwah dilempar. Ya Allah, bayangin. Coba kita ustadz nih kesian. Belum juga berapa ustadz dilempar, bubar urusan deh. Gak bakal ngaji lagi, gak bakalan. Pasti. Jadi itu. Jadi dengan mendengar kisah itu jadi kita dalam dakwah. Ada ini, kurang sambutan, kurang ini. Ya Allah, Nabi diperlakukan lebih dari itu. Ya, urusan dakwah nomor 1. Atau lain-lainnya, segala macam bentuk kisahnya Nabi. Itu Allah jadikan beliau figur panutan. Dan Nabi ini kemuliaannya, keutamaannya diperoleh bukan dari orang tua. Kita tahu Nabi lahir ayahnya udah meninggal. Karena orang hebat biasanya ada orang tua di belakangnya yang hebat, yang mendidik dia. Begitu juga Nabi tidak duduk di depan guru. Biasanya orang hebat pasti ada guru yang hebat di belakangnya. Di mana-mana begitu. Lingkungan yang bagus, lingkungan Nabi jahiliyah, nggak ada yang bisa ditiru. Nah ini beliau dapati dari Allah. Itulah sebabnya seorang diikuti itu rata-rata kalau udah dewasa. Ini saya ikut fulan, orangnya baik, masya Allah, karena dia dapat didikan dari ayahnya, dari gurunya. Kita ngelihat dia, kita mendapat pelajaran. Tapi rata-rata biasanya kalau udah dewasa.
Kalau Nabi Allah yang didik, itu dari bayi saja ada satu akhlak beliau. Coba kita dengar deh. Kita sama tahu Nabi disusui sama Halimatus, dibawa ke Thaif. Bayangin, anak bayi dipisahin sama orang tuanya, sama ibunya ya, masih kecil, disusui di sana. Udah, Halimah menyusui Nabi, punya anak kandung, karena kita tahu ibu-ibu keluar air susu kalau punya anak. Ya, ada anaknya juga. Akhirnya anaknya dijatah, anaknya ya, sebelah kiri deh, ya. Gua ada sebelah kiri, Nabi sebelah kanan. Itu Nabi menyusu tidak pernah bilang sudah kenyang ke sini terus mau lagi ke kiri. Enggak, di kanan aja. Dia tekuni menyusu di situ. Sampai suatu waktu ya mungkin kemarau ya, mungkin ibu-ibu kurang susu. Akhirnya air susu keluar kurang. Sampai yang kanan nggak keluar. Nabi dibawa ke kiri, beliau nahan. Bukan artinya dia tidak menerima, tetap nungguin yang kanan. Anak bayi nggak mau berebut, kita aki-aki berebut. Ayo, ini kan akhlak. Ayo kita kuat niru nggak? Nah ini di mana-mana berebut, enggak di kabinet, di musola aja berebut, ngambek sama imam dua bulan kagak datang. Allah bener-bener. Jadi dia tadinya disuruh imam apa? Dia mau jadi imam kagak disuruh, ngambek. Ya, ada aja tapi di Albayan enggak, ini musola di Gunung Kidul. Ini kenyataan Nabi bayi nggak mau berebut. Ini kalau kita bisa niru ini akhlak, udah rapi segala urusan, nggak ada problem. Apa sih sekarang yang kita lihat nih, kegaduhan dunia kan berebut, semuanya berebut, nggak di mana. Tidak usah kabinet, di nampan aja masih ada perebutan. Iya kan? Ini nanti panitia tuh taruh nampan, jamaah satu nampan 4 orang, dagingnya 2. Semestinya kan dipotek dong biar 4. Ini diumpetin di nasi. Wah, kagak beres. Ini ada korupsi di nampan. Tapi insya Allah sih nggak masuk neraka lah. Masa korupsi nampan, korupsi enono yang masuk neraka. Kalau ini sih insya Allah istighfar beres deh. Bayangin sih. Nah ini lagi nih sedikit nih urusan nampan. Nabi setelah disusui pulang ke Mekah, dipelihara sama ibunya 6 tahun, ibundahnya meninggal, lalu dipelihara sama kakeknya juga nggak lama. Lalu dipelihara sama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya banyak. Ini yang kita tahu aja nih, ada Thalib jelas, Abu Thalib. Ada Fadl tadi yang ngegotong Nabi, ya. Ada Fadl, ada Thalib, Agil bin Abi Thalib, ada Sayyidina Ali kita kenal, ada Ummu Hani yang perempuan, anaknya banyak. Tapi keadaannya susah, tidak kaya deh. Nah itu waktu makan nampan. Itu Nabi masih anak-anak. Dia lihat isi nampan, kalau dia ikut makan yang lainnya kurang. Nabi cuman masukin tangan kagak ngambil. Ini isar. Kita kuat nggak? Kita lapar sekarang, kita cuman pura-pura makan biar pamannya lihat. Tuh, Muhammad anak keponakanku udah makan. Batatowiya, nginep lapar. Ayo jamaah kuat nggak? Ini aja nih, gua aja nih. Saya ngasih akhlak Nabi masih bayi, masih anak-anak. Yang gede mah udah deh, nanti aja udah. Ini 2 aja kalau kita bisa lakuin. Isar, rela biar temen makannya dapat, dia rela tidur lapar. Ini anak begini biasanya belum bisa kita tiru. Udah anak-anak sekarang boro-boro jauh. Nah itulah ya ini. Kembali sedikit ya, ada waktu sedikit ya. Ini kan 9/4. Saya ke belakang. Dulu ada raja di Yaman namanya Robi'ah bin Nasr.
mimpi serem. Akhirnya dipanggil penakwil. Saya mimpi serem. Kata penakwil, raja mimpi apa? Enggak, saya enggak mau cerita. Rupanya raja sering dibohongin nih. Kata penakwil, bagaimana kita tahu artinya? Raja kagak cerita mimpinya apa. Ya udah. Akhirnya kata dia, kalau begitu kita mungkin bisa menyelesaikan masalah ini, karena di kampung ini ada 2 orang yang ada komunikasi sama jin. Tadi Habib Hashim nyebut, setan itu begitu Nabi udah lahir tidak boleh lagi ke langit. Sebelumnya bebas, ya. Dia bebas ke langit. Nah, kalau udah dapat berita dari langit diantar ke kahana. Kahana itu dukun, karena ustadz belum ada ustadz. Nah, ini makanya kita para asatidz ini harus sadar, itu jadi ustadz karena nabi, betul kan? Masa jadi ustadz kagak ada nabi? Gak bisa. Dulu dukun paranormal. Itu makanya paranormal ini kadang ngabarin bener, karena dia dapat info dari jin. Makanya begitu Nabi udah lahir tersekat, kan dia kaget. Ada di Quran di surah Jin, wa anna la nadri asyarrun urida bimam fil ard. Kita nggak tahu ada apa ini. Tadinya kita bebas ke langit, sekarang nggak boleh, kayak ditahan. Ternyata dia nggak tahu Allah punya rencana, berita dari langit tidak ada lagi kecuali lewat Nabi besar Muhammad. Disekat dari situ. Ini dulu cerita ini 200 tahun lebih sebelum Nabi lahir. Kata mereka ada 2 orang namanya Sati, yang satu syik. Syik ini separuh badan. Pernah lihat itu orang cacat nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Pernah ya? Ada tuh. Ada sih kakinya tapi nempel pas di perut. Nggak ada pahanya, nggak ada betisnya. Saya pernah ketemu di Mekah, udah lama. Orang dari Patoni, Thailand, orang Islam di sana. Itu nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Itu biasanya ada perempuan yang ngegendong dia, naruh di Masjidil Haram biar orang kesian. Cuman sampai sekarang ini bingung. Kagak ada tangannya, nggak ada kakinya, bininya 2. Itu bininya saya lihat gantian. Kalau yang satu udah gendong, yang satu nggak berani dekat. Wah, dia bininya takut sama dia. Dia main mata doang. Syailah. Kita main mata, dibejek loh. Luar biasa ya. Nah, ini syik. Ditanya, ya syik semalam saya mimpi. Iya, raja mimpi melihat api dari laut naik ke daratan Yaman. Tak kulu zi jumjuma, semua yang punya otak dimakan. Kata raja, betul. Terus apa artinya? Kan dia yakin udah, artinya pasti bener dong. Mimpinya aja tahu, kagak pakai dikabarin. Tidak lama lagi Yaman bakal diserang bangsa kulit hitam. Karena memang Yaman ini sama Afrika beradu lah dekat. Ya, nanti dia menguasai Yaman, termasuk Abraha ya, berkulit hitam. Itu menguasai Yaman, dan dia tadi Habib Hashim juga menceritakan pasukan bergajah itu kulit hitam. Nah, ini raja dengar, yadum am yang kote, kekuasaannya lanjut apa putus? Yang kote putus juga, artinya tergulingkan. Biman Bisayf bin Ziyazan, seorang kesatria Yaman, berhasil menggulingkan bangsa kulit hitam. Berkuasa di Yaman lama juga. Ya. Lalu bertanya lagi, yadum am yang kote, kekuasaannya lanjut apa putus? Yang kote putus juga. Biman binabiyun mursal, dengan seorang nabi. Dia tahu tuh, karena ini berita dari jin dari langit. Seorang nabi, ya'tihil wahyi minal ali, dia didatangi wahyu dari yang maha tinggi. Ini raja, ini nabi, kekuasaannya lanjut apa putus? Yadum, lanjut ila akhirid dunia, sampai dunia berakhir. Kekuasaannya, kemuliaannya belum putus. Ini makna kekuasaan.
Raja-raja dulu menguasai orang dengan paksaan, tapi Nabi menguasai kita dengan cinta. Kita nggak mau pisah, nggak mau pergi dari Nabi. Ini kan dikuasai. Tapi penguasaan Nabi bilhub, bukan kayak raja-raja, bukan kayak Jokowi. Ini kan kita kan dipaksa ngikut. Kalau Nabi kita dikuasai cinta. Banyak tuh budak Nabi dimerdekakan. Itu budak kalau dimerdekain pasti pergi, bebas. Budak Nabi nggak ada yang pergi. Selalu mau terikat dengan Nabi. Nggak siapa. Salah satunya Sauban. Sama Nabi nggak enak ya. Kadang 3 hari nggak ada makanan. Memang Medina dulu nggak kayak sekarang. Nunggu pedagang dari Syam bawa makanan baru ada makanan. Nunggu kurma panen. Kan panen kurma kan nggak tiap hari. Ya. Itu mereka nggak pergi. Nggak ada rumahnya, nggak ada istri waktu itu, nggak ada kerjaan. Nabi pernah nanya, ya Sauban, salni, minta padaku. Dia nggak minta apa-apa, kata beliau, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya hanya minta menemanimu di surga. Kata Nabi, awaghaira dzalik, kau nggak minta yang lain, ya diminta kesejahteraan lah. Huwadzak, itu aja ya Rasulullah. Bayangin. Jadi mereka dikuasai, tapi penguasaan cinta, ya bukan penguasaan ini. Jadi kita ini ya sesuai dengan yang dikatakan lagi oleh Sikh, dia menguasai manusia, umatnya dikuasai. Jadi penguasaan hub, ya. Ini artinya nggak mau lepas, nggak ada yang mau lepas sama Nabi. Kalau mereka sudah cinta, nggak ada yang mau pergi, nggak ada mau ini, mau senang, mau apa. Ya, waktu juga yang membatasi kita. Kita doakan jamaah semuanya, khususan panitia, ya khususnya saya, dan kita doakan almarhum Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid, semua orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita. Ala hadihin ya Al-Fatihah. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.